Serangan udara terjadi di rumah sakit anak-anak Ukraina. Америка Serikat mengecam perbuatan biadab tersebut. Що окупанти роблять з Маріуполем, це вже за межою звірства. Сьогодні ми повинні бути єдиними у засудженні цього воєнного злочину Росії. Авіабомба на пологовий будинок – це остаточний доказ того, що відбувається геноцид. Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Serangan udara Rusia yang nyata menghancurkan sebuah rumah sakit anak-anak di pelabuhan Mariupol, Ukraina yang terkepung pada Rabu 9 Maret 2022. Hal ini memicu kemarahan global baru 2 minggu setelah invasi Moskow ke tetangga bekas Sovietnya. Amerika Serikat mengutuk pemboman itu dengan sebutan biadab karena setelah serangan itu mengubur pasien di bawah puing-puing. Meskipun ada perjanjian gencatan senjata untuk mengizinkan orang keluar dari kota yang terkepung itu. Serangan itu ternyata melukai wanita dalam persalinan dan meninggalkan anak-anak di reruntuhan. Ini adalah insiden suram terbaru dari invasi 14 hari. Serangan terbesar di negara Eropa sejak 1945. Kehancuran itu terjadi meskipun Rusia berjanji untuk menghentikan penembakan sehingga setidaknya beberapa warga sipil yang terperangkap dapat melarikan diri dari kota itu. Tempat ratusan ribu orang berlindung tanpa air atau listrik selama lebih dari seminggu. Seorang pejabat setempat mengatakan serangan di rumah sakit bersalin yang baru saja direnovasi termasuk unit pediatrik melukai sedikitnya 17 staf. Dewan Kota mengatakan rumah sakit itu beberapa kali terkena serangan udara menyebabkan kehancuran kolosal. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov yang dimintai komentar oleh Reuters mengatakan pasukan Rusia tidak menembaki sasaran sipil jelasnya. Rusia menyebut serangannya sebagai operasi khusus untuk melucuti senjata tetangganya dan mengusir para pemimpin yang disebutnya neo-Nazi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membagikan rekaman video yang menunjukkan kehancuran besar-besaran di kompleks itu dan mengatakan serangan langsung oleh pasukan Rusia telah meninggalkan anak-anak di bawah reruntuhan. Kementerian Luar Negeri Ukraina memposting rekaman video dari apa yang dikatakan sebagai rumah sakit yang menunjukkan lubang di mana jendela seharusnya berada di gedung 3 lantai. Tumpukan besar puing-puing yang membara berserakan di tempat kejadian. Mengerikan melihat jenis penggunaan kekuatan militer yang biadab untuk mengejar warga sipil tak berdosa di negara berdaulat, kata Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki. Sementara Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyebut serangan itu bejat. Badan Hak Asasi Manusia PBB mengatakan misi pemantauannya sedang memverifikasi jumlah korban. Insiden itu menambah keprihatinan mendalam kami tentang penggunaan senjata secara sembarangan di daerah berpenduduk dan warga sipil yang terperangkap dalam permusuhan aktif di berbagai daerah, kata juru bicara Liz Trussell. Ukraina menuduh Rusia melanggar gencatan senjata di sekitar pelabuhan selatan. Penembakan membabi buta terus berlanjut, tulis Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba di Twitter. Perusahaan citra satelit Maxar mengatakan gambar dari hari sebelumnya menunjukkan kerusakan parah pada rumah, gedung apartemen, toko kelontong dan pusat perbelanjaan di Mariupol. Kementerian Pertahanan Rusia menyalahkan Ukraina atas kegagalan evakuasi. Di antara lebih dari 2 juta total pengungsi dari Ukraina, Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan pada hari Rabu bahwa lebih dari 1 juta anak telah meninggal negara itu sejak invasi dimulai. Dan setidaknya ada sejumlah 37 telah tewas dan 50 terluka, katanya. Sekitar 48.000 warga Ukraina telah dievakuasi melalui koridor kemanusiaan. Kantor berita Interfax Ukraina mengatakan pada hari Rabu. Pejabat setempat mengatakan sementara beberapa telah berangkat dari lokasi tertentu. Pasukan Rusia mencegah Bals mengevakuasi warga sipil dari Bucha, sebuah kota dekat Kyiv. Komite Palang Merah Internasional mengatakan rumah-rumah telah menjadi puing-puing di seluruh Ukraina. Ratusan ribu orang tidak memiliki makanan, air, pemanas, listrik, dan perawatan medis. Ribuan orang terus membanjiri negara tetangga setelah bersembunyi di ruang bawah tanah untuk berlindung dari pemboman Rusia. Irina Mihalenka meninggalkan rumahnya di timur laut Pelabuhan Laut Hitam Odessa. Saat mereka berjalan, jembatan diledakkan, dan ketika mereka menyeberangi reruntuhan karena tidak ada jalan keluar lain, ada mayat orang Rusia tergeletak di sana. Serangan udara Rusia menghancurkan sebuah rumah sakit bersalin di kota Mariupol, Ukraina pada Rabu 9 Maret 2022.
Sebelumnya, invasi Rusia ke Ukraina sudah berlangsung sejak Kamis 24 Februari hingga Sabtu 10 Maret 2022 dan masih terus berlanjut. Dalam insiden tersebut, pejabat Ukraina telah mengonfirmasi terdapat 17 orang yang terluka. Serangan tersebut juga menghancurkan sebagian besar bangunan rumah sakit. Polisi dan tentara Ukraina kemudian datang dan mengevakuasi korban yang berada di lokasi. Dilansir dari Time, sewaktu evakuasi dilakukan, terlihat wanita hamil dengan darah di tubuhnya berada di atas tandu. Sedang wanita lain meratap sambil memeluk anaknya. Serangan udara Rusia yang menghancurkan rumah sakit bersalin tersebut menuai protes dan kecaman dari berbagai kalangan. Pejabat tinggi polisi regional Ukraina Volodymyr Nikulin mengutuk serangan Rusia tersebut. Dia menyebut bahwa Rusia melakukan kejahatan besar. Ini adalah kejahatan perang tanpa pembenaran apapun, katanya. Sedangkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuliskan lewat akun Twitternya bahwa serangan tersebut merupakan sebuah kekejaman. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson merespon tweet dari Zelensky dengan mengatakan bahwa Presiden Vladimir Putin akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang mengerikan.